Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama Pak Denny, senior saya, WKU spesial. Ini beliau salah satu guru saya masuk di Kadin. Dan tentunya para pimpinan-pimpinan sidang di sini dan juga teman-teman dari Dewan Pengurus Harian yang saya hormati, dan tentu pimpinan ALB, yaitu Asosiasi Himpunan. Jadi walaupun ini hari Sabtu, lalu jam makan, saya lihat semangat sekali karena memang ya satu tanggung jawab kita semua untuk memikirkan bagaimana dunia usaha ini bisa terus berkembang. Dan asosiasi himpunan adalah tulang punggung Kadin. Jadi masukan-masukan Bapak dan Ibu ini sangat-sangat penting untuk memastikan bahwa Kadin ini dapat memperjuangkan tadi belanja masalah. Nah, mungkin saya ingin berbagi sedikit tema yang ditetapkan. Di sini ada pimpinan EC, ada Pak Erwin, tadi ada pimpinan OC, Pak Tovan, dan juga seluruh pengarah ya. Ialah bagaimana bukan saja tumbuh 8% bertahap, tapi menghilangkan kemiskinan sehingga 0%. Jadi 0% dan 8%. 0% kemiskinan, 8% pertumbuhan menuju Indonesia Emas. Nah, itu semua adalah mimpi besar yang harus kita berani untuk menggapai. Tapi tidaklah mungkin semua itu tercapai kalau misalnya masalah-masalah ini tidak kita istilahnya taruh di atas meja dan bersama-sama kita coba pecahkan. Nah, mungkin sedikit saya sempat berjalan dengan Pak Presiden dan juga kabinetnya ke beberapa tempat keliling dunia, dari Beijing, China, Washington DC, Amerika, Lima Peru untuk APEC, dan juga Rio Brazil untuk G20, dan juga ke London ya. Nah, ada apa kita keliling dunia seperti itu? Ya, Kadin tentu ingin mendampingi karena apapun kebijakan pemerintah, Kadin sebagai mitra strategis harus bisa menjalankan kebijakannya di lapangan. Nah, disinilah kita bukti bahwa setelah balik belum ada beberapa hari kita melaksanakannya dengan Rapimnas. Rapimnas dimulai dengan DPH kemarin, kita Dewan Pengurus Harian lengkap, sangat apik, sangat seru. Dan hari ini bisa dinamakan Pra-Rapimnas yang mulainya dengan forum anggota luar biasa. Kenapa? Karena memang anggota luar biasa adalah salah satu dari dua pemegang saham Kadin atau pemangku kepentingan Kadin. Ya, tepuk tangan dong. Baru nanti pemegang saham satunya lagi adalah Kadin Provinsi. Kita akan melaksanakan Rakorwil di siang hari. Nah, jadi yang saya baca dari paparan-paparan beliau di depan umum, diskusi-diskusi, memang beliau sangat serius untuk menentaskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia ini. Nah, ini sangat mengejutkan kalau bicara di luar negeri. Kalau di dalam negeri itu udah biasa, ya, karena memang ini yang perlu kita tekuni. Nggak mungkinlah kita bisa maju, tapi teman-teman sekeliling kita hidupnya sulit. Tapi apabila dibicarakan dalam forum internasional, ini suatu yang baru menurut saya karena menandakan keseriusan. Tapi lebih dari itu, apa yang dilakukan untuk mendapatkan investasi dari luar negeri, meningkatkan ekspor Indonesia dengan industri-industri yang bersifat transformatif. Nah, itu adalah caranya untuk menuju tadi kemiskinan yang 0% dan pertumbuhan yang 8%. Nah, kembali kepada anggota luar biasa, asosiasi dan himpunan ini adalah memang bisa dibilang bukan saja pemegang saham, tapi mitra kerja Kadin Indonesia dan juga Kadin Provinsi tentunya.
Nah, di sini kita belanja masalah, ya. Dan saya tidak mengatakan bahwa dunia usaha lagi baik-baik saja, sangat penuh dengan tantangan, ya. Tetapi ya kita ini kan pengusaha harus percaya bahwa apa yang kita lihat di depan ini gelas setengah penuh, bukan setengah kosong, ya. Jadi saya berterima kasih dengan pimpinan-pimpinan sidang, SCOC. Marilah kita lanjutkan diskusinya nanti sambil makan siang, ya. Dan juga tidak stop di sini. Besok kita akan ada Rapimnas yang dihadiri oleh sekarang insya Allah lengkap, bukan saja wakil ketua umum, koordinator, tapi wakil ketua umum bersama ketua komtabnya, wakil komtabnya yang jumlahnya sangat besar, memang terlihat ya cukup ya gemuk, tapi ya itulah yang namanya Kadin. Jumlahnya kayaknya bakal lebih dari 1.000 orang. Karena memang Kadin itu besar, tidak eksklusif, ini mesti inklusif. Nah, kita selalu percaya juga, kebetulan kami kan sudah di Kadin 23 tahun. Jadi teman-teman di sini udah sahabat kayak keluarga. Jadi kalau memang lagi pusing ya sama-sama pusing, lagi senang ya sama-sama senang. Dan percayalah bahwa apa yang kita kerjakan di sini itu mempunyai suatu manfaat yang besar buat teman-teman pengusaha di luar. Nah, bahkan tadinya cuma karena masalah waktu, saya berpikir mungkin kedepannya teman-teman asosiasi terus berpegangan tangan dengan teman-teman Kadin Provinsi, supaya juga kelihatan Kadin itu berfungsi dari daerah, dari sektor real. Nah, saya juga ingin garis bawahi semua industri yang ditekuni itu bagus untuk menuju 8% menekan kemiskinan. Ada beberapa program pemerintah yang ini bisa menjadi suatu kesempatan yang perlu kita juga berpartisipasi, baik di asosiasi maupun Kadin Provinsi. Nah, yang sering didengungkan adalah program makanan bergizi. Nah, makanan bergizi ini bukan hanya serta-merta memberikan makanan bergizi untuk generasi muda kita yang 20 tahun lagi menjadi ujung tombak kita, ya. Tapi ini adalah industrialisasi di bidang agrobisnis atau agrikultur, ya. Banyak yang mengatakan bahwa jumlah telur yang dibutuhkan mungkin 80 juta sehari, jumlah ayam 8 juta sehari. Dan ini turunannya akan makin banyak lagi kemana-mana, ya. Tentunya bukan saja telur, ayam, daging. Nah, ini menjadi suatu industri sendiri. Dan industri sekarang bukan industri yang masa lalu, ini penuh dengan teknologi. Dan yang paling penting bahwa industrialisasi ini tidak mungkin terjadi hanya di satu pulau, tapi juga terjadi di pulau-pulau seluruh Indonesia. Karena tidak mungkin industrialisasi kita menyediakan ayam, telur, daging di Sulawesi, tapi datangnya dari Jawa. Nah, ini dalam ke depan sangat ini ya penting. Jumlahnya kalau tidak salah 75 triliun akan digelontorkan mulai dari tahun ini, ke depannya akan lebih. Ini bukan jumlah yang sedikit, yang tadinya tidak ada. Jadi ini tolong dicatat bagaimana kita bisa ikut dalam pertumbuhan ini semua. Yang kedua juga kita lihat upaya pemerintah untuk menghapuskan utang UMKM yang jumlahnya 6 juta rekening. Ini jangan dilihat hanya jumlahnya yang sudah besar, tapi juga dilihat bahwa niatnya untuk memastikan UMKM ini bukan saja terstrukturisasi sehingga tidak ada masalah dengan perbankan, tapi bisa hidup kembali dan juga membuat usaha. Karena dimanapun juga pengusaha yang tangguh mungkin pengusaha yang sudah pernah yang mengalami jatuh bangun. Ya, tapi yang penting ialah belajar dari masa lalu. Nah, ini juga membuat UMKM ini menjadi sekali lagi tulang punggung perekonomian Indonesia. Terbukti di dalam setiap krisis, tapi akan terbukti juga karena kelihatannya pemerintahan kali ini bukan saja mencari dana dari luar untuk infrastruktur, itu sudah dilakukan
dengan baik selama 10 tahun di zaman Pak Jokowi ya. Tapi sekarang ini ialah mendapatkan dana dari pemerintah untuk ditaruh di istilahnya kantong-kantong masyarakat Indonesia. Nah, kita mesti memastikan penyaluran ini baik dan juga mempunyai nilai tambah atau nilai multiplier yang besar. Nah, juga jangan lupa tambahan lagi kita lihat misalnya upaya untuk rumah murah. Kita lihat jumlahnya 3 juta, ini sangat serius. Bukan saja karena backlognya atau yang sudah lama tidak realisasikan ada 10 juta berbagai macam tipe. Tapi 3 juta ini, 2 jutanya ini khusus untuk rumah murah. Ya. Dan banyak yang bilang untuk menengahi rumah yang tidak layak huni selama ini. Nah, 2 juta ini tidak boleh ada pengusaha besar yang ikutan di sini. Justru yang mesti ikut adalah pengusaha-pengusaha daerah dan pemula yang nantinya juga jadi besar. Di sini juga disampaikan bahwa dari setiap proyek perumahan itu ada ratusan vendor yang terkait. Jadi teman-teman di ALB dan juga daerah jangan kehilangan kesempatan ini. Ini baru ngomong singkat saja sudah bicara industrialisasi agrobisnis atau agrikultur. Kita bicara pendanaan yang sekarang akan difokuskan pada UMKM. Lalu yang ketiga perumahan. Jadi saya lihat memang potensinya besar. Dan kalau kita keliling dunia kita lihat semua negara ada masalah. Tapi tidak banyak negara yang bisa mengatakan bahwa harapannya juga kita besar. Kalau benar, dan saya yakin benar, apa yang diartikan oleh para analis-analis bahwa dalam jangka waktu 20 tahun PDB per kapita kita bisa tumbuh dari 4.500-an menjadi 20.000, itu artinya tumbuh 5-4 kali dalam 20 tahun. Artinya di dalam 4 tahun itu kita akan tumbuh sebanyak PDB yang telah kita bentuk selama ini selama kemerdekaan Indonesia. Jadi kita nggak boleh meleng nih. Dan memang ya tujuan yang memang keadil ini mesti buat pengusaha-pengusaha ini besar, mesti untung. Ya. Karena kalau nggak untung nggak bisa terus berkelanjutan. Nah, saya tidak mau panjang lebar lagi. Ini sudah waktu makan siang. Tapi sekali lagi terima kasih. Lanjut. Oke. Oleh-oleh ya. Banyak lanjut ya. Oleh-oleh. Lanjut. Ya. Ini yang ngomong tadi ada yang bilang ya saya dengar butuh jubir kadin. Jadi ada jubir yang formal, ada yang non formal. Ada good cop, ada bad cop. Nah, jadi kalau saya analisa sedikit ya, mungkin ya ini berbagi karena kalau nggak ditanya pasti terpendam gitu kan. Jadi yang pertama apa highlight daripada kunjungan ke Beijing, nanti pasti ada hubungannya banyak. Yang saya lihat satu tadi kita bicara 3 juta rumah, ini lucu. Nah, Dewan Penasihat kami Pak Hashim nanti pasti pada saat yang sama mungkin besok menyampaikan kita setiap hari mikir kan 3 juta rumah itu bukan uang kecil itu. Setiap sejuta itu kira-kira 300 triliun. Berarti 900 triliun kan, lumayan besar itu kalau angkanya benar segitu ya, 60 miliar dolar kan. Nah, dari kunjungan ke Abu Dhabi mereka bilang kita siap untuk ikutan 1 juta. Arab Saudi juga 1 juta. Nah, lucunya 2 juta itu semua bicara yang ngerjain Cina. Jadi tapi nggak ada masalah. Ada yang punya duit, ada yang ngerjain. Waktu kita ke Cina bilang jangankan 2 juta, 4 juta pun bisa. Wah. Nah, tapi kata kuncinya begini. Dari luar negeri mereka melihat ini nih potensi industrialisasi perumahan mirip kayak di Cina zaman Deng Xiaoping. Bahwa perumahan begitu cepat dan menghasilkan kesejahteraan, bukan saja yang tentunya punya atap, tapi juga industrinya tuh besar.
Nah, dan ketua dan penasihat kami itu menyampaikan bahwa tidak boleh ditunjuk ini pengusaha besar properti A, B, C, nggak boleh ada yang ikutan. Saya nggak akan ikutan. Semuanya, termasuk kita-kita yang besar. Kenapa? Karena memang ya saya yakin memang itulah. Nah, kalau misalnya pengusaha besar, konglomerat ingin berbagi tanahnya ya silakan. Tapi yang mengerjakan benar-benar teman-teman Kadin daerah. Nah, jadi perjuangan dari Kadin dan juga asosiasi saya sering dengar waktu dari beberapa pertemuan sebelumnya bahwa yang mengajarkan bahwa jangan lupa bahwa di dalam suatu industrialisasi perumahan ini banyak sekali istilahnya rantainya. Ya. Jadi artinya pendanaan akan ada, ya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Lalu bantuan teknologi juga akan ada. Tapi nggak ada yang bisa mengerjakan di lapangan kecuali kita. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, ya, karena udah semuanya di dalam Kadin kan, asosiasinya dalam Kadin provinsinya ya di dalam Kadin. Nah, terus waktu kita ke Amerika, kita lihat ini, waduh, Trump kan jadi. Trump itu fokusnya untuk menaikkan tarif biaya masuk ke dalam Amerika. Dikatakan kalau dari negara tetangga saja dikasih 25%. Negara tetangga itu siapa tuh? Meksiko, Kanada. Cina 10%. Loh, kok lebih baik sama Cina? Karena Cina udah dinaikin 100% sebelumnya. Ya, kan? Nah, tapi di satu sisi apa nih dampaknya terhadap Indonesia? Nah, kita melihat relokasi di sini Pak Erwin cukup memahami relokasi dari banyak pabrik di Cina ke Indonesia atau ASEAN itu akan sangat besar, akan banyak. Apa yang kita lihat sekarang ini itu nggak nyampe 5%-nya, masih 2 kali lipat lagi. Nah, saya lihat di sini banyak teman-teman di WKU juga sudah berpikir ke arah sini. Tapi teman-teman di asosiasi dan juga Kadin daerah mesti menangkap bahwa nama strateginya itu China plus one, Cina plus satu. Maksudnya begini, jadi setiap negara itu kan punya perusahaan besar. Selalu ditanya strategi Cina plus satu itu apa? Nah, artinya Cina tambah satu negara lagi. Kalau Cina tiba-tiba dikasih tarif besar, negara yang plus satu itu aman. Nah, dia pasti mencari negara yang istilahnya tidak berkubu atau bahasanya non-aligned. Nah, Indonesia ini salah satu yang sangat mungkin karena ya tadi ada peace, keamanan, dan stability, kestabilan. Tambah lagi continuity. Nah, tapi kuncinya dan saya juga melihat pemerintah ini nggak main-main, jadi kita juga mesti dalam kerja benar nih bahwa penegakan hukum ini akan ditegakkan nih. Jadi rule of law ini akan benar-benar dipegang teguh. Jadi karena memang bayangin saja kita naruh uang bisa kita tinggal di Jakarta setiap hari kita tongkrongin, belum tentu uang itu nggak hilang. Apalagi kalau orang dari luar negeri menaruh 10.000 kilo setengah keliling dunia, berharap uangnya nggak hilang, itu sih nggak akan mungkin tanpa kejelasan dan ketegasan hukum. Jadi saya rasa ya Kadin juga kita mesti semakin menguatkan governance kita, tata kelola. Karena pemerintah butuh untuk menjalankan penegakan hukum yang baik, yang berlandaskan keadilan ya, supaya orang tidak takut menitipkan uangnya. Nah, kalau kita ingat bukannya mengajari, tapi kalau foreign direct investment FDI itu kan artinya mereka naruh uang bukan di pasar modal. Kalau di pasar modal atau pasar uang besok ada masalah tinggal dijual lagi. Tapi kalau bikin pabrik itu kan jangka panjang, ya kan? Nggak bisa dibawa pulang. Ya kan? Jadi kebijakan-kebijakan tenaga kerja, kebijakan pajak itu sangat penting. Tapi intinya saya melihat bahwa di balik kesulitan naiknya tarif dengan Amerika, kok saya melihat Indonesia ini juga ada peluang buat relokasi tadi China plus one. Nah, ketika kita masuk ke Peru, kalau saya lihat di situ bahwa mereka itu iri dengan Indonesia karena skalanya. Peru itu jumlah penduduknya 33 juta, kita hampir 9 kali lipat.
Jadi mereka mengatakan apapun yang Anda lakukan pasti 9 kali lipat lebih besar. Nah, di sana saya lihat kestabilan politik nggak kayak di sini. Di sini oke, pemilu setiap 5 tahun, kadang-kadang terpilih kembali, kadang-kadang enggak, tapi aman, relatif aman. Di sana hampir setiap presiden masuk penjara. Sampai sektor bisnisnya bilang, udah nggak penting ketemu pemerintah, ganti-ganti juga, ya kan? Udah kita jalan sendiri aja. Kalau kita nanti besar, toh nanti juga nggak ada yang ganggu pemerintah. Nah, tapi Indonesia nggak seperti itu. Pemerintah dan dunia usaha berjalan berbarengan. Nah, Indonesia dengan Pak Prabowo tentunya sangat presiden kita ini komunikatif ya. Dilihat sebagai bukan hanya pimpinan ASEAN, kita paling besar di ASEAN. Teman-teman tahu kan kita 45% dari ekonomi ASEAN. Tapi dilihat pemimpin di Global South, jadi artinya di negara bagian selatan. Nah ini penting karena apa? Mempunyai nilai tambah bukan hanya ekonomi tapi politik. Nah waktu kita ke Rio di Brazil, kita juga disambut dengan business forum seperti di Cina juga. Kalau di Cina teman-teman pada berkumpul, ada begitu banyak business deal sampai $10 miliar. Kalau di Rio itu 2,85 miliar dolar. Tapi intinya bukan itu. Nah ini Brazil ini menarik. Brazil itu menarik kenapa? Karena satu, kalau kita lihat dari sisi kekuatan ketahanan pangannya dan ketahanan energinya itu benar-benar luar biasa dan menyatu. Dan teknologinya juga cukup tinggi. Tapi teknologi internal dia bikin, jadi bikin sendiri. Jadi yang sering didengar dari 20 tahun lalu, etanol itu sudah jalan. Lalu juga agrikultur itu sangat produktif. Nah disinilah bahkan pesawat pun mereka bikin, Embraer teman-teman yang kerjasama dengan Digantara. Nah jadi orang bilang Brazil itu karbon kopinya Indonesia atau sebaliknya. Nah dengan kerjasama yang kuat, bahkan Indonesia ada upaya masuk ke BRICS, Brazil, Rusia, India, Cina, sampai South Africa. Nah ini semakin kuat nih. Kita punya aliansi dan juga kepemimpinan di Global South. Dan di Inggris pula lah. Nah ini saya ingin menyampaikan, nggak tahu di sini ada si Pak Yugi nggak, WKU Perikanan. Ada. Udah dibagi belum? Ada. Lobsternya belum Dibagi ya? belum dibagi lobsternya. Belum sampai. Jadi perikanan itu banyak, ya saya juga baru belajar karena bukan bisnis saya di situ. Tapi itu menjadi pembicaraan luar biasa ya, karena Indonesia kan archipelago, 17.000 pulau. Nah, di sini ada ide menarik waktu di Cina yang mengatakan ini apapun yang dilakukan Indonesia tentunya mesti dilakukan secara legal, secara hukum, tapi tetap saja butuh perahu penangkap ikan. Sedangkan Cina mempunyai banyak sekali vesselnya ini. Nah, jadi idenya salah satunya bagaimana mereka mulai dengan meminjamkan nanti ya kayak BOT lah, build operate transfer, kasih kepada orang Indonesia, bayarnya pakai hasil penangkapan ikan. Jadi nyewa garis miring beli, bayar pakai ikan, gitu kan. Nah, di dalam itu semua, kalau mereka juga sangat butuh banyak ya ikan, cumi, udang, lobster dan lain-lain. Nah, ini akan meningkatkan misalnya penggalangan kapal dari sisi industrinya, mulai dari perbaikan, tapi nanti bisa buat sendiri. Nah, jadi hal-hal seperti ini banyak yang kita bisa tekuni, dan ujungnya kalau dilihat semuanya ini adalah usaha-usaha yang mengedepankan UMKM, perkembangan ekonomi daerah, dan juga ya tadi menuntaskan kemiskinan. Dan nggak mungkin kan kalau penggalangannya nangkapnya di mana kita bikinnya di mana, belum tentu. Nah begitu juga ini mengenai ikan satu ini. Kita lihat di Cina, kita pikir wajar lah, ya kan negara berkembang juga walaupun jauh lebih besar dari kita Cina. Ketika kita ke Inggris,
kita lihat itu ada ekspor impor 5 miliar dolar. Nah di situ kalau misalnya sebelumnya sering kita lihat, oke 5 miliar dolar ini mungkin bisa kita buat beli satelit. Nah, Inggris kan jago defense, kita bikin beli mothership gitu. Oke, tapi pemikirannya ini justru untuk membuat